Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lafal an-nabi kalau masukkan al berarti Nabi Muhammad. Kalau qol nabiyun nabi siapa saja. Kalau an-nabiyyu artinya nabi. Namanya apa? Mu'arraf bil al-ta'rif. Sittatu asya'a min hiya hunna gharibah. Ada 6 hal aneh, asing. Enggak familiar, asing. Ay ba'idatun al-muasabah. Tidak sesuai, tidak pantas. Ada 6 hal yang tidak pantas, tidak sesuai. Gharib, aneh, ajib. Apa? Al-masjidu gharib fi sittati mawadhi'. Dalam 3 hal. 1, al-masjidu gharibun idza kana al-masjidu mabniyan fi ma baina qaumin la yusalluna fi. Ada masjid, enggak ada yang sholat. Gharib enggak itu? Ya gharib. Masjid besar maksudnya. Begitu azan apalagi subuh, yang azan Ahmad, yang qomat, yang imami, yang wiridan. Karena ada gajinya, kalau qomat ada gajinya, jadi dia enggak bisa lepas. Tapi cuma sendiri itu Ahmad paling ada satu lagi yang tukang apa? Tukang cuci jedingnya, cuci apa? Toiletnya. Siapa namanya? Edi ya. Yang azan siapa? Yang qomat, yang imami, yang makmum Edi. Ya, satu orang. Jadi ada masjid bagus mentereng miliaran rupiah tapi tidak ada yang sholat. Gharib namanya. Ai fi zalikal masjid, tidak ada sholat di dalam masjid itu. Wal mushafu gharibun idza kana al mushafu mawdu'an fi manzil qaumin la yaqra'una fihi. Quran itu asing, aneh, gharib. Kalau ada di rumahnya orang, di rumahnya kaum lah, di rumah orang yang tidak baca. Ini sekarang kadang-kadang kalau orang supaya dianggap Islam, mobilnya dikasih di mobilnya ada Qurannya sekarang supaya dianggap Islam, supaya dianggap soleh. Padahal nggak pernah dibaca, hanya dilihat doang. Harganya mahal, belinya mahal. Dia di Mekah, di Madinah belinya. Tapi sampai di sini hanya taruh di mobil, nggak pernah di. Gharib nggak itu? Quran walaupun jelek sudah pada sobat, tapi kalau dibaca terus tidak gharib. Qurannya bagus, nggak pernah dibaca, berarti gharib. Ini perpustakaan saya nih di atas nih. Kalau masih rapi, berarti nggak ada yang baca ini. Kalau ada yang baca berarti madul. Apa namanya? Ya, lusuh. Jadi kalau masih bagus rapi berarti kamu nggak ada yang baca. Gharib nggak itu? Misalkan gharib di sini nggak ada yang baca. Ada yang tahu? Ada yang tidak tahu? Tahu semua sudah? Belum ada yang tahu? Di lantai 2, misalkan silakan mau baca buku apa bahasa Arab tapi kalau perusahaannya banyak, kitabnya banyak, nggak ada yang baca namanya gharib, bukan hanya masjid. Misalkan juga gharib nih sini. Wal maktabatu gharibah. Wi at-taqafah. Wal Qur'anu gharib. Quran juga gharib. Idza kana mahfuzan fi jawfil fasiq. Ada orang kelakuannya jelek, brengsek kelakuannya. Ya minum, ya mabok misalkan. Tapi hafal Quran. Atau sebagian Quran sebagian lah. Gak hafal Quran semuanya. Malah ada pelacur yang dari Tasikmalaya hafal Quran kok. Pelacur hafal Quran dari Tasikmalaya aslinya ketangkep hafal Quran. Dan itu gharib itu. Gharib Quran ada fi jawfil fasik, di perutnya atau di dalamnya orang fasik. Ai fi qalbi man ya'taqidahu wa syahidahu wa lam ya'mal bima fi. Quran itu ada di hatinya orang yang orang itu percaya Quran itu baik, Quran itu kitab suci tapi tidak mengamalkannya. Gharib itu, gharib enggak? Enggak usah jauh-jauh lah kamu. Kamu ngerti enggak di Quran ada perintah sholat dengan segera sholat, ngerti? Ngerti enggak? Wa wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim. Neraka wel bagi orang yang kadang-kadang malas sholat. Malas. Sholat tapi gimana? An sholatihim melupakan sholat. Neraka wel.
Tapi kamu hafal nggak ayat itu? Ayat itu hafal tidak? Dilakoni tidak? Itu berarti gharib Qur'annya sama kamu itu. Gharib berarti. Hafal nggak ayat itu? Percaya tidak ayat itu, percaya nggak? Tapi kita lakoni nggak? Ngaku. Berarti gharib Qur'annya itu. Dengan kamu gharib. Wal mar'atul muslimatus salihatu gharibatun fi yadi rajulin zalimin. Ada anak perempuan cantik, kutilang, kuning tinggi, langsing, hafal Quran, tamatan thaqafah. Dapat jodoh suaminya peminum, pemabok, pencopet, penggarong, perampok. Gharib gak si perempuan itu? Kasihan itu, gharibah itu. Hati-hati bapak kamu mencarikan jodoh nanti asal banyak uangnya nanti. Hati-hati ya, hati-hati betul hati-hati ya. Orang tua kita kadang-kadang, saya nggak nuduh kadang-kadang ada orang tua kita, anaknya dilamar oleh orang yang banyak duitnya, bawa satu tas duit, langsung boleh. Ternyata orang itu pemabok, peminum, pendendam, perampok, penggarong, kelakuannya itu. Na'udhu. Hati-hati. Wal mar'atul muslimatus salihah al-muti'atu lillah, yang taat kepada Allah wa Rasulullah, al-muhsinal lil umur, yang segala hanya baik. Dapat jodoh rajulin zalimin idza kanat fi ismati zaujin mujawizin al haqqi ilal batil, yaitu orang perempuan yang di dalam genggaman istrinya orang yang melewati hak, melewati kebenaran, kelakuannya menjadi batil. Hati-hati ya orang tua kamu ya, kalau terima lamaran, hati-hati, jangan hanya bawa satu tas langsung ke sikon. Alhamdulillah, saya laku satu tas, laku satu. Ternyata orang itu koruptor, belum lama masih pengantin baru sebulan ditangkap KPK, malu nggak itu? Atau nggak lama lagi misalkan mati di pinggir jalan kereta api, kata mabok bawa botol whisky, malu nggak itu? Ya minimal kalau santri thaqafah perempuan dapat santri thaqafah, minimal santri perempuan thaqafah dapat santri laki-laki thaqafah. Mau nggak? Mau nggak? Mau ini. Kalau dapat jodoh dari thaqafah tahu luar dalamnya tahu. Tahu luar dalamnya paham, sudah paham kelakuannya, apa makhlaknya. Sayyi'il khalaq, akhlaknya jelek laki-laki tadi. Rajul zalim, akhlak jelek. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, habbukum ilayya ahsanukum akhlaqa. Orang yang paling saya cintai di antara kamu adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Nabi Muhammad sendiri di Quran tidak dipuji karena gantengnya. Tidak kasih Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dipuji gantengnya ya? Ya, gimana? Benar pujiannya gimana? Al-Quran puji gimana? Ibu-ibu pegang buah-buahan dan pisau, Nabi Yusuf lewat, yang dipotong malah tangan. Saking ganteng. Di thaqafah ada enggak yang ganteng kayak itu? Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Kata ibu-ibu yang motong tangan, ini bukan manusia, ini malaikat ini. Enggak ada manusia ganteng kayak ini. Begitu. Berarti ini apa? Allah menceritakan betapa gantengnya Nabi Yusuf. Betapa hebatnya atau gagahnya Nabi Musa dipuji oleh Allah. Tapi Nabi Muhammad tidak dipuji gagahnya, tidak.
Betapa pinternya Nabi Ibrahim, dipuji Allah. Tapi Nabi Muhammad tidak dipuji pinternya. Yang dipuji Muhammad apa? Wa innaka la'ala. Quran muji Muhammad akhlaknya, bukan pinternya, bukan gantengnya, bukan gagahnya, bukan menangnya perang, bukan. Berarti akhlak itu sangat penting. Sadi Takofa pinter, hafal alfiyah, tapi akhlaknya jelek, senang tidak? Ada lagi yang bodoh, nggak naik-naik sekolahnya, akhlaknya baik, senang nggak? Yang nggak juga lah, maksud senang. Bodoh, TOL. Tapi akhlaknya baik, seneng gak? Maunya yang ideal, maunya namanya. Yang mutamaddin, maunya yang apa? Yang mutamaddin. Al-mutinu aktafan alladzina ya'lafuna wa yu'allifun. Itu apa orang akhlaknya baik itu? Yang rendah, yang supel pergaulan, yang hambal, dan akhlaknya baik. Kok perengut di pojok, diem aja. Pokoknya nganggap orang lain itu orang sejauh dibahas semua ini. Waduh sombongnya. Begitu sakit bisul, nangis baru. Baru sakit bisul. Waktu lagi sehat, waduh sombongnya di pojok, nggak mau bergaul dengan yang lain. Wa husnul khuluqi ayyakuna sahlal ariqah. Nah, itu apa? Mudah geraknya. Lainul janib, lembut badannya udah, lembut pergaulannya lah. Taliqal wajh. Apa? Bahasa Jawanya sumeh apa sumeh? Gampang senyum gitu mananya. Jangan begitu apaan. Ramah mukanya ramah. Badannya mudah bergerak, ada orang, ada teman susah bantu, ada teman kerepotan bantu, itu namanya orang akhlaknya baik. Bukan apa itu bukan bagian saya. Qalilun nufur, sedikit sekali meninggalkan teman atau lari meninggalkan teman. Thayyibul kalimah, omongannya baik, nggak pernah ngomong jelek, nggak pernah ngomong bangsat, buset, apalagi. Nggak pernah. Coba lihat. Kalau kamu lihat ceramah saya di YouTube, saya nggak pernah bilang buset, bangsat, nggak pernah. Goblok. Goblok ada ya. Kalau goblok bukan misu-misu, goblok memang ya goblok. Nah orang ngomong bahwa tawasul dengan Nabi Muhammad pun tidak bisa. Nabi Muhammad sudah mati, nggak bisa menolong kita, kan goblok itu. Qur'annya ada kok. Apalagi mengatakan ibadah nggak usah taklid, cukup Quran dan hadis, ya goblok. Ini dia nggak akan tahu rukunnya sholat. Rukun sholat bukan dari Quran, bukan dari hadis. Dari mana? Tuh ya, nggak tahu. Rukunnya sholat 17. Takbiratul ihram, niat, berdiri, ruku, baca Fatihah, berdiri, baca Fatihah, ruku. Dari siapa? Ijma'ul ulama. Dari apa? Ijma'ul ulama. Sabu-sabu, narkoba, heroin, kokain, ganja haram dari mana? Kias, dari kias, dari ijma'. Kias apa namanya? Burhani. Nempeleng ayah, nempeleng ibu haram. Dari mana? Kias aulawi. Di Qurannya nggak ada. Jangan nempeleng ayah, nggak ada di Quran. Jangan nempeleng ibu kamu, nggak ada. Yang ada jangan bentak-bentak, jangan ngomong kasar. Kalau gitu tempeleng aja orang tua. Kalau nggak pakai kias. Dan dia nggak mau pakai kias, berarti ada orang nggak mau pakai kias, berarti goblok. Anaknya Kiamin mana? Anak Kiamin, cucunya Kiamin. Siapa namanya?
Baru datang tadi malam. Mana? Anaknya paman saya. Cucunya paman saya, jadi adik saya lah, adik sepupu lah. Oh, belum masuk. Kamarnya di mana kamarnya? Sama Habib. Enggak datang sini enggak? Enggak. Mana? Wah. Sini ke depan, barang orang baru, depan orang baru itu. Supaya orang tua tahu, terutamanya santri perempuan supaya tahu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlul jannati kullu hayyinin layyinin sahlun taliq. Orang ahli surga itu orangnya gampangan, mudah, gak sulit, gak melempeng. Oh ya, wataknya sulit. Wataknya. Ada orang wataknya apa? Kropos. Mudah tersinggung, mudah marah, kaku, jengker. Apalagi? Baperan dia. Orang mukmin itu nanti surga, apalah? Halus, lembut, senyum. Atau ya senyum gak ada orang, gak ada temannya. Senyum terus gak gimana? Gak ada orang, gak ada teman, senyum terus gimana artinya itu? Warrajul muslim as-salih gharibun fi yadi imra'atin. Lah ini kebalikannya ini. Santri taqofah, tamat taqofah, hafal Quran berapa? 10 juz ya? 10 juz, hadisnya berapa? 40 hadis. Dapat istri tukang yang rokok, ya pakai celana pendek, istrinya celana pendek, naik sepeda motornya kenal pecobrong. Tuh, istrinya siapa tuh? Istrinya alumni santri. Memalukan gak itu? Jadi kalau cari istri jangan jauh-jauh, ini aja dekat nih. Jangan jauh-jauh, belum tentu kalau jauh tuh bagus. Jadi sebaliknya ya, tadi perempuan suaminya fasik, ya kasihan. Sekarang kebalikannya, suami laki-laki dapat perempuan fasiqah. Imra'atun fi yadi imra'atin radiyah, ay idza kana fi mu'asyarati imra'atin wadi'atin fil hasab, haqiratin fin nasab. Istrinya itu ya wadi'ah, rendah dalam pergaulan. Jelek tadi ngerokok, pakai kaos singlet, pakai celana pendek. Waduh, rambutnya madul-madul. Pipinya merah. Semerah apa? Obat merah, kasih obat merah. Matanya biru, dikasih biru-biru. Anunya apa? Rambut matanya apa? Naik ke atas. Niru supaya jadi orang barat. Kalau orang barat asli, matanya gitu memang. Kulitnya putih. Kamu matanya hidung pesek, mata sepet, rambut lonjoran, mulut jemburis. Maunya niru orang barat yang bintang film itu, ya Allah. Celana pendek, belang tok isinya masuk. Belang bisul, belang gudik, belang ada. Haqiratin fin nasab, nasabnya enggak jelas. Si istrinya ini istrinya orang santri Taqofa punya nasabnya enggak jelas. Anak-anaknya siapa sih itu? Enggak jelas. Siapa tahu bayinya dulu dibuang di tong sampah. Na'udzubillah. Sayyi'ul khuluq, jelek akhlaknya. Qala ba'dul bulagha, di antara para pujangga berkata, al-hasanul khuluq min nafsihi fi rahatin wan nas minhu fi salamatin. Min nafsihi fi rahatin wan nas minhu fi salamatin. Orang yang akhlaknya baik itu dirinya merasa santai, happy, langkahnya mantap, percaya diri, orang akhlaknya baik kan?
Nah, orang lain wanas, orang lain dia merasa selamat, aman dari orang itu. Berarti Ahmad akhlaknya baik. Ahmad dirinya ringan, hidupnya tenang, dan orang lain dengan Ahmad juga senang, merasa selamat, merasa aman bergaul dengan Ahmad tuh. Gak curiga, gak sandal, gak akan hilang. Jangan sampai bergaul kemudian tidak lama nyuri sendal. Nikat lagi nyuri rokok. Nikat lagi nyuri pulpen. Nikat lagi nyuri dompet. Nikat lagi nyuri uang. Nikat lagi nyuri tas. Wah ya udah. Wasayyul khuluqi an-nas minhu fi bala wa huwa min nafsihi fi ana. Tapi orang yang akhlaknya jelek, manusia masyarakat merasa mendapat musibah ada orang ini. Di Ciganjur setelah ada Ahmad, misalkan, di Ciganjur setelah ada Ahmad, waduh, tiap malam maling, tiap hari ada perkelahian, pertawuran, tiap malam ada pertengkaran. Itu namanya orang ini musibah ini. Musibah enggak? Musibah. Bala namanya bala. Kemudian dan dia sendiri, itu bagi orang lain. Bagi dia sendiri anak capek. Orang yang akhlaknya tidak baik itu capek. Orang yang akhlaknya tidak baik, sombong, dendam, petang-peteng, malang kerik, apalagi, udah gudug. Apalagi? Apa? Udah gudug, petang-peteng, malang kerik, apalagi? Besar kepala, apalagi? Keras hati, apalagi? Nah dia tuh hidupnya susah itu. Hidupnya beban hidupnya. Cuma kalau ente polos saja itu enak ringan, polos saja. Dipukul orang yang nggak marah, ditipu orang nggak marah, kepolosan itu namanya. Wal alimu gharibun idza kana muqiman baina qaumin la yastami'una ilaih. Ada orang alim, kiai alim, hidup di tengah-tengah masyarakat yang tidak pernah mendengar mauidhahnya, ceramahnya, nasihatnya. Ada orang alim hidup tengah-tengah masyarakat yang masih abangan, nggak ada yang sholat, nggak ada yang ke masjid. Kasihan nggak orang alim tuh? Kasihan nggak itu? Kasihan. Jangan sampai Santakofa tinggal di masyarakat situ, nggak ada masjid, nggak ada yang sholat, nggak ada yang benar. Kamu tuh hidup di situ, sengsara nanti. Gharib. Cari istri, cari suami yang daerahnya itu sudah jelas orang Islam semua. Tinggal meningkatkan kualitasnya saja. Orangnya udah baik-baik, tinggal meningkatkan ibadahnya, gitu ya. Jangan sampai kamu tengah-tengah orang Papua sana, Masya Allah. Ya tapi kalau niat berjuang nggak apa-apa sih, niat berjuang. Ay la yulquna sam'a ila hadithihi. Mereka atau orang alim itu mereka tidak pernah mendengarkan omongannya orang alim tersebut. Tsumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala la yudru ilaihim ay haula al-qaum alladzina yasghunu ila kalamil alim yaumil qiyamah nadhara rahmah. Allah tidak akan melihat memandang orang yang tidak mendengarkan nasihatnya orang alim. Allah saja nanti nggak melihat, nggak merahmati lah dengan ainur rahmah, dengan nadhar rahmah, penglihatan rahmat, enggak. Wa tamal ayarji'ad dhamir ila madhkurain awalan wa humul ladzina yasiru fi dzalikal masjid. Atau mereka ini bukan hanya orang yang tidak mau mendengar mauidhahnya orang alim, tapi juga mereka yang tadi yang tidak pernah sholat ke masjid. Ada masjid di situ, masjidnya sepi, boleh aja kemana, domirnya ke sana, domirnya tuh. Walam yaqra fi dzalikal mushaf. Begini. Jadi Allah tidak akan melihat orang yang orang yang ada masjid, enggak pernah sholat di masjid. Punya mushaf enggak pernah dibaca. Wal khaif min amrillah, dia melanggar aturan Allah, fasik. Wasil khuluq, dan akhlaknya jelek, minar rajul, dari laki-laki atau perempuan. Wa man lam yattabi' kalamal alim, dan orang yang tidak mengikuti kalamnya orang alim. Jadi semuanya ini Allah nanti di akhirat tidak akan melihat dengan belas kasihan kepada mereka itu, orang seperti tadi itu. Wal maqalatu tsaniyah qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
Kalau sallallahu wasallam, kalau Allahumma sholli wasallim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi sholli wasallim. Ya Allah. Ya Rabbi sholli wasallim. Ada lagi? Gimana? Ada lagi. Dhabyun nufur, bukan dhabyun nufur, dhabyun nafur. Dhabyun nafur, nufur lari, kalau nafur yang lari. Nafur itu yang lari. Apa gimana awalnya? Dhabyun nafuru. Mana? Ma ra'ainal Isa hannat marhaban. Terus illa ilaika marhaban wa adallat. Gimana? Masa enggak hafal? Kenapa enggak hafal? Dhabyun nafuri marhaban. Nafur ya, nafur jangan nufur. Ahlan wa sahlan, yang ahlan jalan wasallam. Marhaban ahlan wa sahlan wasallam. Ini santri harus bener lah, santri enggak bener. Wal maqalatu tsaniyatu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sittatun minan nas la'antuhum wa la'anahumullah. Ada orang yang saya kutuk, Allah pun mengutuknya. Saya pun mengutuknya, Allah pun mengutuknya. Siapa itu? Doa minhu, ini merupakan doa dari Nabi ini sallallahu alaihi wasallam alaihim. Wa kullu nabiyyin mujabud da'wat. Nabi kalau berdoa ya pasti dijabahi dong. Wa fil jami' shaghir, dalam kitab Jami' Shaghir al-Bukhari, wa mujabun bil hadfil mudhaf ay ilaihi minallah wa minal khalqi. Orang yang ada 6 orang yang dapat laknat dari makhluk dan dari Allah. Az-za'id fi kitabillah. Orang yang nambah-nambahi Quran, nambah-nambahi atau mengurangi. Kalau ada yang berani-berani menambahi ayat Quran atau mengurangi ayat Quran, Allah melaknatinya, Nabi pun melaknatinya. Maka Quran satu-satunya kitab suci yang tidak ada salah, baik tambah maupun kurang, sudah 15 abad. Kenapa? Karena dihafal oleh orang penghufadzil Quran. Inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafidun. La ya'tihi min baini wa min khalfil batil. Gimana? Tanzil min hakimin hamid. Awal ayat gimana awal ayatnya ya Allah? Yang keras. Pokoknya Quran itu nggak pernah ada yang salah baik dari sisi manapun. Ada orang berani-berani menambahi atau mengurangi Quran. Wah, itu dapat laknat dari Allah, laknat dari Rasulullah. Man yudkhilu fihi ma laysa minhu wa ya'uluhu. Orang itu memasukkan kata-kata ke dalam Quran padahal bukan dari kalam Quran. Bimala syah, dengan apa yang tidak sah, yang jelas sudah sah. Wal mukadzibu biqadrillah. Ada orang tidak percaya dengan takdir Allah. Ini hati-hati ini. Ada orang tidak percaya dengan takdir Allah. Kamu kok enggak ikhlas takdir Allah. Kata yang lainnya, takdir Allah dari kamu sendiri, takdir Allah. Dua-duanya salah itu. Kenapa kamu enggak naik kelas? Kenapa enggak naik kelas? Takdir dua-duanya. Yang satu jalan takdir Allah itu mencari kambing hitam. Padahal sebabnya tidak lulus karena malas, enggak belajar. Jalannya paling enak takdir, paling enak tuh. Akhirnya Allah dijadikan kambing hitam. Lainnya ngomong, takdir Allah apa? Enggak ada takdir Allah, kamu sendiri malas. Itu juga salah. Karena takdir Allah itu ada, takdir Allah itu ada. Jadi gini, gampangannya, gambarannya. Takdirnya Allah itu kayak lingkaran besar, enggak ada ujungnya lingkaran, ya, lingkaran. Di dalam lingkaran itulah kita hidup. Baik, tidak keluar dari takdir Allah, buruk, tidak keluar dari takdir. Paham boten? Takdir Allah itu kayak lingkaran. Kita hidup di dalamnya. Kita kaya, tidak keluar dari takdir. Kita melarat, bangkrut, miskin, tidak keluar dari takdir
Kita bodoh, tolol, mendok, goblok. Apa lagi? Tolol, goblok, mendok. Dungu. Tidak keluar dari takdir. Kita pinter, cerdas, limpah, jenius, tidak keluar dari takdir. Paham boten? Jadi omongan semua dari takdir Allah. Khairihi wa syarrihi. Benar apa enggak? Tapi jangan sekali-kali itu dijadikan alasan kamu gagal. Kenapa kamu gagal? Takdir Allah. Enak Masya Allah, enak coba. Takdir Allah dijadikan kambing hitam. Jawab yang mana? Saya sudah berusaha mati-matian. Tapi Allah belum takdirkan saya lulus. Itu jangan benar. Saya sudah mati-matian. Menghafal, belajar, siang sampai malam, malam sampai siang. Ya siangnya sampai malam. Siang sampai malam, malam sampai siang. Pagi dan sore, iya pagi dan sore ada. Tapi kamu belajarnya enggak. Siang sampai malam, malam sampai siang. Tapi Allah takdirnya belum memberikan saya lulus. Takdir Allah namanya. Begitu bahasanya. Jangan langsung takdir Allah. Jadi kamu seakan-akan mengkambing hitamkan Allah. Yang urut bahasanya. Kamu gak menang jadi DPR. Allah belum memberi rezeki saya dari anggota DPR. Semuanya dari takdir. Saya sudah kampanye mati-matian sampai habis sekian ratus atau sekian miliar. Wa huwa ta'alluqul irada dzatiyah bil asya' fi awqatil khassah. Bagaimana orang tidak mempercayai takdir Allah, itu orang mengkaitkan, menta'alluqkan, menyantolkan ya sesuatu kehendak dengan sesuatu tidak dengan Allah gitu loh. Ini sukses karena apa? Misalkan apa? Kita ini sukses karena satu, kita berusaha keras, dua, karena kita semua profesional, tiga, karena ada biaya, ada ongkos yang kita penuhi, empat, karena semuanya amanah, jujur, lima. Allah nggak disebut sama sekali, salah itu. Allah nggak disebut sama sekali. Kamu kesukses yang bangun pesantren, bangun madrasah, ini takdir Allah. Nomor satu takdir. Nomor dua karena semua tenaga-tenaganya profesional. Yang ketiga, ada dana memang yang disiapkan untuk memajukan pesantren ini. Yang keempat, memang kita, gitu, takdir Allah dulu ya. Kenapa kamu dapat istri kalau sini? Karena takdir Allah menjodohkan saya. Dan kedua, dia cantik. Yang ketiga, dia pintar. Yang keempat, mertuanya kaya, enak kan? Jangan terus takdir Allah. Coba apa? Kalau dia nggak cantik, mau nggak kamu? Ya, berarti bukan takdir. Takdir Allah. Oh ya, kalau dia cantik, kalau cuma nggak cantik nggak takdir Allah nanti. Fata'aliqu kulli halin min ahwal a'yan fi zaman muayyan wa san muayyan ibaratun 'ala qadar. Nih, menta'alluqkan, mengkhususkan ini saya berbuat sukses karena tepat masanya. Zaman muayyan, kan waktunya tepat, sabab muayyan, faktornya tepat. Waduh, faktor dan waktu jangan terlalu dijadikan faktor yang utama. Faktor utama siapa? Allah. Kamu sehat ya? Kemarin sudah parah habis sakit kamu. Alhamdulillah Tuhan masih memberi sehat. Nomor dua, saya dirawat oleh dokter yang profesional, pintar. Nomor tiga, saya punya istri nungguin saja di sebelah saya ini. Waduh, istri yang taat pada suami itu. Makanya bisa mendorong motivasi saya cepat sembuh gitu. Paham tidak? Kalau ngomong paham tidak? Paham tidak? Jangan langsung takdir Allah ya. Nanti kalau baik, kalau jelek, kamu berarti mengkambing hitamkan Allah. Kamu dapat istri kok jelek, takdir Allah. Lah itu nggak apa-apa tuh. Memang kamu bagiannya jelek. Udah hidungnya pesek, kulitnya hitam, pendek, gembrot, insyaallah, bulat. Bibirnya jemburis, ya Allah. Rambut selonjoran, suara ngiblat. Orang nyanyi itu kan harus enak, ngiblat. Orang suara seluruh suara itu. Ini enggak ngiblat nyerong ke kanan suaranya itu. Suaranya bukan sholat, bukan suaranya ngiblat. Mustaqbilal. Ini di Takofa sudah santri udah 700, enggak ada yang baca Quran suaranya enak. Ya enggak Nizar mana Nizar? Belum ada sampai sekarang satu pun yang suaranya enak. Suaranya ngiblat semuanya. Satu aja coba yang suaranya enak, enggak ada. Takdir Allah ya.
Wal mutasallitu bil jabarut bi fathil ba jabar bil kibr wal qahar fay'izz bidzalik man azallahu Allah wa yudhillu man a'azzahu Allah. Ada penguasa mutasallit diktator bil jabarut, otoriter, diktator yang bil qahri, bil kibri dengan sombong, menjadi pemimpin sombong, wal qahri dan memaksa. Fay'izz maka dia memuliakan man azallahu, orang yang dihinakan Allah dia muliakan. Orang yang oleh Allah itu orang hina, oleh orang itu dimuliakan. Sebaliknya, wahum al-batil, orang batil. Wa yudhillu man azallahu, orang yang oleh di mata Allah dimuliakan, bagi dia direndahkan. Jadi ada pemimpin diktator semaunya sendiri. Orang kanan kirinya semua orang yang koruptor, yang kelakuannya jelek, yang pembohong, kanan kirinya coba. Kiai-kiai yang benar malah jauh, nggak pernah dijak ngomong, apa dimintai musyawarah. Yang baik dijauhkan, yang jelek malah jadi kanan kirinya. Inilah orang atau pemimpin yang akan dilaknati oleh Allah dan dilaknati oleh amin ya. Wal mustahil haramillah, ada orang menghalalkan tanah haram, berbuat dosa zina misalkan minum arak di Mekah, di Madinah. Maka sekarang orang anak-anak muda Mekah kalau mau nakal keluar dari Mekah, di mana? Di Arafah. Arafah itu bukan Mekah, bukan tanah suci. Arafah sudah keluar di tanah suci Arafah itu. Ya, pemuda-pemuda Arab kalau mau nakal keluar dari Mekah ke Arafah, dekat 28 kilo cuma. Sudah bukan haram itu. Ini enggak haram, enggak apa-apa sini katanya. Wal mustahil haramillah, dan yang menganggap halal haramnya Allah. Bi fathil ha wal haram Makkah wa man fa'ala fil haram ma yahrumu fi'luh, melakukan sesuatu yang haram di dalam tanah haramnya Allah, melakukan apa yang telah diharamkan oleh Allah. Wal mustahillu min ayar itrati, yang menghalalkan darahnya keturunanku, ay dzurriyyati wa qarabati, ma haramallah, apa yang diharamkan oleh Allah. Wa huwa man fa'ala fi dzurriyyati Rasulillah ma yahrumu fi'luhu al-ma'asi wal madzalim. Ada orang menyakiti turunan Rasulullah, Habib itu orang akan laknat oleh Allah dan laknat oleh Rasulullah. Tapi yang betul-betul, ini kadang-kadang orang hidung mancung dikit udah Habib. Orang baru hidungnya mancung dikit katanya udah, itu Habib itu Yaman, itu orang Yaman itu. Yang jual minyak angin, atar, majun, tasbih. Itu orang, bukan Habib, bukan. Orang Arab, orang mana? Yaman, Hadramaut, Bawazir. Apalagi misalkan Banovel, Bawazir. Siapa nih? Sebut, ayo sebut. At-Tamimi. Itu bukan Habib, bukan? At-Tamimi. Siapa lagi? Kalau Syihab, Habib. Rizik Syihab, Habib. Habib itu. Syihab, Habib. Habib siapa? Syihab, Habib. Quraish Syihab, Najwa Syihab, Alwi Syihab, Rizik Syihab, Habib itu sama-sama Syihab. Hanya itu agak nyeleneh lah gitu aja. Wa tariq li sunnati, dan orang meninggalkan sunnahku kata Rasulullah, bil i'radi anha istighfafan, berpaling dari hadis. Kenapa? Menganggap remeh hadis. Ada banyak orang. Banyak orang pintar, terutama filosof, terutama pemikir, gak senang sama hadis, gak hobi hadis lah, gak hobi qala Rasulullah, qala itu gak hobi, yang rendah, apa aja gak logis lah, itu gak logis, barang siapa begini, barang siapa begini, gak logis itu, gak logika hadis itu. Maka dia tidak mau menggunakan hadis, berpaling dari hadis, karena menganggap itu orang akan mendapatkan laknatullah dan laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadisnya sahih, ya, hadis sahih Bukhari tidak boleh kamu remehkan. Yang takut itu hadis banyak, kebanyakan dhaif.
Fa inna Allah Ta'ala la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah nadhrat rahmah. Allah tidak akan melihat kepada mereka dengan kasih sayang. Ruwa hadzal hadis, hadis ini At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi wal Hakim an Aisyah wal Hakim an Ali radhiyallahu anhum. Al-Fatihah. Bangga kita bawa nggak kitabnya? Ada ulama namanya Syekh Syarafuddin Abu Sa'id Muhammad Al-Busiri. Sakit 1 bulan stroke, nggak bisa bangun. Mimpi jumpa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia sambil nangis berkata, ya Rasulullah, saya sudah 1 bulan nggak bisa bangun, stroke. Tapi saya ingin menggubah syair qasidah untuk memuji-muji engkau. Mohon izin. Ya, silakan. Diizinkan dalam mimpi itu. Kemudian dia bikin syair ini jadi burda ini. 1 minggu ngimpi jumpa lagi. Kayak kamu ya. Kayak kamu ngimpi jumpa Rasulullah sudah sering. Jumpa gendruwo. Jumpa pocong. Seminggu jumpa lagi ya Rasulullah, sudah beres. Saya sudah jadi. Sami'ni, kata Rasulullah, sami'ni, coba saya ingin dengar. Dibaca. Setelah sudah dibaca, fatabassama sallallahu alaihi wasallam. Rasul tersenyum, mendengarkan pujian ini Rasulullah tersenyum. Wa masaha jasadahu, ngusap-ngusap badannya si Al-Busiri. Fata'affa fauran, halan, kontan, sembuh. Kemudian Rasulullah mimpi, jadi Al-Busiri mimpi jumpa Rasulullah memberikan burda. Burda ini dulu ada seorang yang kurang ajar namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Siapa? Membikin syair yang menghina Rasulullah. Menghina Rasulullah. Ala ablighu anni bujairan risalatan fahallaka fima qulta waihaka hallaka saqaka bihal ma'munu ka'san rawiyatan fanhalakal ma'munu anka wa'allaka wa khalafta asbabal huda wattaba'tahu la ayyi syai'in wa yubadinika hallaka ala khuluqin lam tulfi umman wala aban alaihi wa lam tulfi alaihi akhun laka. Kakaknya Ka'ab sudah masuk Islam, namanya Bujair. Namanya siapa? Bujair. Dia kirim surat sama, kalau sekarang barangkali apa? Medsos ya. Barangkali sekarang kirim apa? Medsos, WhatsApp. Isinya, wahai Bujair, kamu itu tiap malam kumpul dengan Ma'mun. Ma'mun siapa? Nabi Muhammad. Orang bisa dipercaya tuh, dia sendiri mengakui Muhammad itu Ma'mun. Kamu itu tiap malam kumpul dengan Ma'mun. Dan tiap malam Ma'mun memberi minum arak sama kamu itu. Sakoka bihal Ma'munu ka'san rawiyatan. Gelas yang indah, minuman yang ya arak maksudnya. Kamu minum tuh dengan Ma'mun bareng-bareng. Kemudian kamu gila menirukan omongan-omongannya Muhammad. Sehingga kamu masuk Islam. Kamu keluar dari agama nenek moyang. Dan keluar menuju ke agama yang tidak kita jumpai nenek moyang kita. Wa khalafta asbabal huda wattaba'tahu ala ayyi syai'in wa yubadinika hallaka ala khulufin lam tulfi umman wala aban. Agama kau ikuti itu bukan agama bapakmu, bukan agamanya ibumu. Alaihi wa lam tudrik alaihi akhun laka. Saudara kamu pun tidak. Paham tidak? Nah, setelah Nabi Muhammad mendengar itu, sahabat-sahabat juga bermarah sahabat. Akhirnya, ya Rasulullah, saya akan mencari si Ka'ab yang kurang ajar ini. Dan kalau ketemu akan saya bunuh, izinkan. Langsung saya eksekusi, saya potong lehernya. Ya silahkan. Biasanya Nabi kan biasanya Nabi gimana? Sabar gitu ya. Kali ini enggak, ya silahkan. Sahabat mencari Ka'ab. Sebelum ketemu, saat sudah dengar bahwa dia lagi dijadikan DPO. Ya DPO ya. Nah, akhirnya datang ke Madinah. Salat subuh. Nabi habis mengimami salat subuh. Dia minta tolong pada Ali, pada yang lainnya yang dulu kenal. Waktu jahiliyah kenal temannya lah. Minta diantar menemui Rasulullah. Gak ada yang mau. Sudah selesai sendiri, saya gak mau.
Akhirnya dia maju Muhammad, mukanya ditutup, terus tanya, saya dengar kamu lagi dicaci maki oleh seorang penyair namanya Ka'ab. Ya. Kalau saya dengar kamu mengizinkan sahabat-sahabat untuk mencarinya, untuk membunuhnya. Ya. Kalau dia kesini mohon maaf, dimaafkan nggak? Saya maafkan. Kalau dia masuk Islam dipercaya nggak? Saya percaya. Dibuka, tutup mukanya itu, mengatakan, Ana dzalik Ka'ab bin Zuhair. Saya dzalika syair Ka'ab bin Zuhair. Saya orangnya penyair namanya Ka'ab bin If'al ma syi'tabi. Lakukan apa yang kau maui. Silahkan kau apakan aku ini. Nabi tersenyum, dia masuk Islam. Setelah masuk Islam, Nabi dipuji. Gimana? Bana su'adu faqal bil yawma matbulu mutayyamun itraha lam yuftama kubulu wa ma su'adu ghadat albaini idrahalu illa aghannu gharid tarfit. Itu panjang ya, yang penting. Inna rasula la sayfun yustadha'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraishin qala qailuhum bi batni makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala ankash wala kushufu inda liqa'i wala mil ma'azilu shamul awranini abtalun labusuhum min nasi dawuda fil hijaz sarabilu bidun sawabihu qashukat halaquka ana halaqal qafai majdul la yafrahuna idza nartimahumu qawman walaysu majazi'a idanil la qa'tanu illa fi nuhurihim wa malum an hiyadil mauti tahlilu. Rasul, engkau bagaikan pedang yang tajam madin India yang bisa mengalahkan, memberantas kebatilan, bisa memisahkan antara hak dan batil. Datang dari suku Mekah, datang suku Quraisy dari kota Mekah, dan semua orang menghormati kamu. Diikuti para sahabat-sahabat yang gagah berani, yang ikhlas, berakhlak mulia, tapi gagah berani, selalu menang di medan perang. Walhasil Rasul dipuji-puji oleh siapa namanya? Ka'ab. Akhirnya Rasulullah menghadiahkan burdah atau selimut. Rasul waktu sholat pakai selimut. Musim dingin. Dikasihkan, ini burdah dari saya, kenang-kenangan, terima kasih saya dipuji. Nah burdahnya sampai sampai sekarang, ada di museum di Turki, Istanbul, namanya Museum Topkapi. Apa namanya? Masih ada. Yang tidak percaya, ayo silakan. Nah, imam ini seperti Ka'ab juga dikasih burdah Rasul, tapi burdah ruhaniyah. Burdah apa? Bukan burdah fisik, tapi burdah sampai akhirnya sembuh penyakitnya. Amin tadakuri jiranim bidi salami mazatadam anjara min muklatim bidami. Kurang keras kenapa ya? Ya. Kurang keras kenapa? Kurang keras. Al-hamzatu lil istifham. Lafal amin itu hamzah apa? Istifham. Wa min itu malit ta'lil karena. Itu karena. Wal muradu bil jiran al mahbubun, kekasih. Wal muradu bidhi sulami maudhi'un baina Makkah wal Madinah, desa dusun yang ada di antara Makkah dan Madinah, namanya dusun di Salam. Wal mazzu al khaltu, mencampur adukan. Wa kunaya bi masjid bidam an kasratil buka, air matanya campur darah karena banyaknya nangis. Waddam'u ma'un yas'adu ila dimag, yang namanya air mata itu api yang naik ke otak. Fayasiru min majrad uyun, kemudian turun melalui aliran yang ada di mata. Bisa babi syiddat hararati, dengan sebab sangat panas, air itu panas. Al-ghoriziyyati 'inda hadithi sururin, ketika kejadian ada menggembirakan, au khuzn, atau yang menyedihkan. Wa yakunu baridan lis-surur, kalau kita gembira, tangis air mata kita dingin. Tapi kalau kita sedih, kaget sedih, sakhinan lil huzni, air matanya hangat. Nggak dibelinya ya? Nggak dibelikan kitabnya ya? Banyak di toko, banyak. Nizar, Sofan, belikan, suruh beli nanti. Beli ini yang banyak, sekarang suruh beli. Bukan gratis, bukan. Itu ngajinya gratis, kita beli gratis. Duduk situ gratis. Belikannya, ada syarahnya. Wal jaryu as-sailan, mengalir bisyiddah, mengalir dengan sangat. Wal muqlah syahmatul ain, apa namanya?
tengahnya mata lah, gaji yang ada di mata itu. Allati tajma'u bainas sawadi wal bayad, yang menghubungkan antara putih dan hitam di mata itu. Waddam ahadul amsyajil arba'ah, putih darah itu salah satu faktor 4. Allati khuliqa minhal insan, yang dijadikan dari 4 itu manusia, yang manusia diciptakan dari 4 itu. Al-ma'u wal hawa'u wat turabu wal ba' wan nar, air, hawa, debu dan tanah dan api. Fi hadzal bait bara'atul istilah. Amin tadakkuri jiron, apakah karena kamu, karena minnya itu, karena minnya itu, karena min itu bukan dari, bukan. Amin tadakkuri jironin bidhi salami, amin tadakkuri jironin, apakah karena kamu ingat pada kekasih pacar bidhi salamin, yang ada dusun di salam, dusun yang ada di antara kota Makkah dan Madinah. Mazad tadam'an, kamu campurkan air mata, jaro yang mengalir min muqatin, dari tengah-tengahnya mata, bidamin dicampur dengan darah. Kamu kok nangis terus ya sampai air matamu bercampur darah? Apa karena kamu lagi kangen pada kekasihmu yang ada di dusun di salam? Am habbatir rihu min tilqa'i kadhimatin, atau karena engkau ingat tiupan angin dari arah desa Kadhimah. Wa umadal barqu, dan ingat kilatnya, cahaya kilat min idomin, dari desa Idom. Jadi kamu itu apalagi kangen pada kekasihmu, sampai biasanya kamu duduk di daerah Kadhimah, sana ada angin itu datang dari salam. Mudah-mudahan angin ini dapat salam dari, kiriman salam dari kekasihku. Atau kamu gelap gulita duduk, tiba-tiba ada kilat itu berarti senyumnya kekasihmu. Ini orang gila nggak apa-apa, orang gila mungkin nggak apa-apa. Orang lagi gila. Kamu duduk di kegelapan gelap, tiba-tiba ada sinarnya kilat. Oh, itu ada senyumnya kekasihku. Ada angin dari Kadhimah. Oh, angin ini membawa harumnya, bau harumnya kekasihku. Bau harum, bau kecomberan. Ini khayalnya orang penyair. Famali aina'il kultak fahamata, kenapa dua matamu kalau kamu katakan berhenti, jangan nangis, hamata, tidak berhenti, malah semakin menjadi-jadi. Wa ma liqalbika in qustat tafihami, dan kenapa hati kamu ketika kamu mengatakan istafik, sadar, yahin malah apa? Gandrung malah apa? Gelisah. Dikatakan hati kamu tenang, jangan sedih, malah tambah gelisah. Kenapa ini? Kenapa ini? Dua matamu dikatakan apa? Ufufa apa? Berhenti nangis ya? Ufa. Terus jawabnya hamata apa? Tetap aja nangis. Dua matamu dikatakan berhenti, jangan nangis, tetap aja nangis. Hatimu yang gelisah itu dikatakan coba jangan gelisah, tenang, malah tambah gelisah. Ini lagi mabok cinta. Tapi ini cinta Rasulullah, bukan cinta Santi Thaqafah. Santi Thaqafah tidak layak dicintai. Belum layak. Karena masih kecil. Belum layak dicintai. Nanti ada waktunya. Ayah sabut sabu'an al-hubba munkatimu ma baina munsajimin min huwa muttarimi. Apakah kamu orang yang sedang mabuk cinta itu, cintanya bisa disembunyikan, ma baina munsajimin, antara kamu orang lagi bercinta, lagi mabuk, apa rasa cintanya bisa disembunyikan dalam dada? Gak bisa. Ayo tutupin, kamu lagi cinta, nyebut namanya aja gemeter. Ayo, kamu tuh punya teman perempuan siapa? Banyak sih, ada 10 sih. Coba sebutkan. Aminah, Zainab, Maryam, Tuti, Dewi. Ketika nyebut kekasihnya, gemeter. Berarti ada sesuatu. Atau sebaliknya ditanya, kenalan kamu dari dulu waktu di Thaqafah siapa? Banyak, ada 10. Yang ingat saya 10. Ahmad, Abdullah, Husain, Hasan. Pas sebut Abu Bakar, gemeter. Abu Bakar. Iya enggak? Iya tidak?
Makanya orang suami istri itu kalau udah punya suami, kalau udah punya anak, gak panggil namanya. Panggilnya mama, bapak, papa, manggil anaknya jadinya. Papa, mama. Karena manggil namanya tuh sudah gemetar. Laulal hawa lam turid dam'an ala talali wala arik talidih ribani wal alami. Seandainya tidak karena cinta, mestinya tidak akan mengalir air mata tidak akan mengalir ala tolalin di atas reruntuhan rumah. Orang kalau lagi mabuk cinta biasanya naik ke atas rumah yang runtuh. Ada rumah sudah runtuh, runtuhannya rumah itu duduk di atas sambil nangis. Atau kalau kita di sini bukan runtuh rumah lah, apa? Gubuk, ya, balkon. Kalau kamu lagi cinta, cari gubuk di sawah, di sana nangis. Kalau ini reruntuhan rumah katanya. Wala arif dari zikriban, kamu nggak akan melek. Arifta itu tidak bisa tidur, apanya? Begadang, terjaga. Dan kamu tidak akan terjaga karena ingat baunya pohon alban atau kayu alban, wal alami dan baunya atau angin dari gunung alam. Karena kalau kamu tidak cinta, tidak akan nangis di atas gunung, di atas runtuhan rumah, di atas gubuk di tengah sawah. Kalau kamu tidak cinta, pasti tidak akan begadang terus. Karena kamu begadang terus gak bisa tidur karena kamu lagi mabok cinta. Tapi sekali lagi ini cinta siapa? Rasulullah SAW. Sini pacaran enggak? Ini bukan syair pacaran, syair cinta Rasulullah. Fa kaifa tunkiru hubban ba'da ma syahidat bihi 'alaika 'udulud dam'i was-saqami. Fa kaifa tunkiru hubban, bagaimana kamu bisa mengingkari, menyembunyikan, nggak ngaku, nggak terang-terangan hubban rasa cinta ba'da ma syahidat setelah ada yang menyaksikan bihi dengan cinta. Apa itu saksinya? Udulud dam'i, air mata yang terus-menerus mengalir, was-saqam, dan kamu kurus kering. Sakit, kamu kurus kering, air matanya, nih, air matanya bekas di pipi seperti kalennya. Sungai kecil apa namanya? Bahasa Indonesia apa? Parit ya, seperti parit sini ada bekas air mata di pipimu. Kamu nggak usah mungkir, nggak usah ngeyel, pasti kamu lagi mabok, kelihatan sekali tuh. Wazbatal waddu khatai abratin wadana mithl bahari ala khaddaika wal anami. Wazbatal wajdu dan gelisah itu kelihatan sekali. Khatai abratin membuat dua garis di seperti parit, wadona dan sedih. Mithl bahari ala khaddaika wal anami, berupa kuning yang ada di dua pipimu, wal anami, dan rasa sakit kelihatan sekali itu ada seperti bekas mengalir air mata, dua garis di pipimu, warnanya kuning karena kurang tidur, warnanya kuning. Orang kalau kurang tidur kuningnya kuning penyakit, bukan kuning cantik, bukan. Kuning apa? Penyakit. Jawabnya nih, katanya dituduh ya. Jawabnya, na'am sara taifuman ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridur. Naam, memang benar, saya ngaku. Sara taifuman ahwa fa'arraqani, lewat dengan pelan-pelan. Taifuman ahwa, tiupan angin yang kucintai, orang yang kucintai. Fa'arraqani, maka menyebabkan aku tidak bisa tidur. Kalau mau tidur, lewat itu kekasihku itu. Kalau mau tidur, lewat siapa? Kekasihku itu. Maka wal hubbu ya'taridul ladzati bil alam, rasa cinta itu bisa menghalangi kelezatan dengan segala penyakit. Maka sebenarnya senang jadinya penyakit karena rasa, tapi sakit enak. Sakit itu sakit enak. Dibuang ya. Saya buang ya rasa cintamu, nggak mau. Jadi biar sakit. Betul nggak? Kalau kamu lagi cinta orang sakit, saya hilangkan sakitnya ya, mau nggak? Nggak mau, malah biarkan katanya, malah semakin bertambah. Ya laimi fil hawal udri ma'ziratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Wahai orang yang menegur atau apa itu? Mencela dalam cinta monyet, cinta yang masih cinta perawan, cinta pertama. Ma'ziratan, kealasan,
minni dariku ilaika kepada kamu, walau ansaf talam talumi, kalau kamu insaf, objektif lah, kalau kamu objektif, niscaya kamu tidak akan menyalahkan saya. Wahai orang yang menyalahkan saya karena cinta, jangan menyalahkan saya kalau kamu tahu siapa yang kucintai. Kalau kamu tiap tahu siapa yang kutangisi, siapa yang kurindukan, siapa yang kugelisahi lah siapa, kamu nggak akan mencela. Dengan objektif ya. Adat kahaliyala sirri bi mustatiri al-musyati wala da'ibi munhasim. Adat hal apa namanya? Melewati ya? Melangkahi atau melewati? Apa? Yang keras ya? Melewati kamu hali keadaanku la sirri mustatimi, rahasiaku tidak bisa menutupin al-musyati dari orang yang gosip, dari orang yang menggosip, wala daibun hasimi, dan dari penyakit yang belum sembuh lah, yang tidak bisa disembuhkan. Jadi keadaanku ini sudah jelas, nggak bisa ditutupin, nggak bisa dirahasiakan. Siapapun akan tahu apa yang ketika melihat saya ini. Mahattanus halakillasu asma'uhu innal muhibba 'anil 'udhal fi syum. Mahattanus, kamu ikhlas, tulus menasihati saya, tapi saya nggak akan mendengar. Kenapa? Innal muhibba, orang lagi cinta itu, fi somamin, budeg, 'anil 'udhal, dari orang yang mencela, mencaci. Ya, silakan ente nasihatin saya tetap aja nggak bisa hilang cinta saya ini. Inni tahamtu nasihah syaibi fi adari wa syaibu ab'adu fi nusnani tuhami. Nasihat yang paling ikhlas, nasihat yang paling bukan dari lisan, bukan dari mulut, dari uban. Orang kalau uban bernasihat ini, saya ada ubannya, dia lagi nasihati saya nih, kamu lagi sudah tua, kamu sebentar lagi mati. Ini uban ini nasihat. Dan nasihat yang paling jujur. Inni tahamtu nasihah syaibi fi azali. Saya menuduh buruk, saya menyangka buruk terhadap nasihatnya uban fi azalin, dalam pencelaannya. Wasyaibu ab'adu fi nusayatunhami, padahal yang namanya uban itu sangat jauh dari tuduhan buruk itu. Karena nasihatin dengan ikhlas. Orang sudah beruban kayak saya, itu nasihat itu. Kamu udah tua, jangan nakal, jangan macam-macam, bentar lagi mati. Gitu kira-kira. Tapi saya kok masih mabuk cinta, itu artinya saya kok masih mabuk cinta, padahal sudah nasihati oleh uban padahal. Fa inna marati bisu'i mata'adhat min jaliha binadhiri syaibi wal harami. Karena nafsu amarahku tidak mau mengambil nasihat, nasihat lah, tidak bisa memanfaatkan nasihat karena bodohnya nafsu amarahku. Bodoh dengan apa? Binadhiri syaibi wal haram, dengan nasihat uban dan pikun. Nafsu amarahku itu sangat besar sehingga tidak bisa mengambil nasihat dari uban dan pikun. Wala a'adtu minal fi'lil jamili qira nif'amlam bira sighara muhtashimi, dan tidak menyediakan sesuatu yang baik untuk tamu yang selalu ada di kepalaku, yang tidak mau pergi, nggak malu-malu, yaitu uban. Kita harus nafsu amarahku tidak memberikan suguhan, memberikan kebaikan kepada tamu yang selalu ada di kepalaku, yaitu tamu uban. Lau kuntu a'lamu anni ma uwaqiruhu katamtu sirran badali minhu bil. Seandainya aku tahu tamu tersebut, saya semir, ya, saya semir ya, atau saya sembunyikan. Saya sembunyikan uban itu dengan semir. Kalau tahu saya jahatnya uban, saya semir, biar jangan nasihatin kan, biar jangan beri nasihat. Jadi saya kelihatannya masih muda terus, gitu loh. Semir itu artinya biar saya dianggap masih muda terus. Ya, kalau putih kan jadinya kelihatan tua. Man li bi raddi jimahin min ghawayatiha kama yuraddu jimahul khayli bil lujumi. Ayo, siapa yang bisa mengendalikan jimah apa jimah liar. Siapa yang bisa mengendalikan liarnya hawa nafsu amma bisu ini, seperti liarnya kuda bisa dikendalikan dengan tali. Ayo, siapa yang bisa mengendalikan liarnya amarah, nafsu amarah yang saya punyai ini?
seperti kuda dikendalikan dengan tali. Fala tarum bil ma'asi kasra syahwatiha inna ta'ama yuqawwi syahwatan nahimi. Nah, kamu ingin mengendalikan hawa nafsu atau nafsu ammarah malah dengan maksiat, ya tambah nemen, tambah sangat ya, saking bertambah. Seperti makan yang enak, makan yang banyak, ya makan malah menambah kekuatan syahwat. Bukan nasihat, itu bukan nasihat itu. Makan banyak itu bukan obat, bukan. Fan nafsu katifli'in tuhbilhu syabba ala hubbir radha'i wa in tatimhu yanfatimi. Hawa nafsu itu bagian anak kecil, kalau tidak dicegah untuk putus atau untuk tidak menyukai nyusu, wa intasnim yang fatili harus dipaksa. Ya, jadi hawa nafsu kayak seperti anak kecil nyusu terus putuskan sudah 2 tahun, stop. Walaupun dia nangis, dia marah-marah, dia nangis maunya nyusu terus, stop. Kalau nggak di stop sampai lulus S2 nyusu terus sama ibu kamu, sampai lulus. Makanya waktu kecil 2 tahun harus di stop, walaupun nangis, stop. Kalau nggak di stop dipaksa nggak akan terputus. Tewa intaftimu yan fatimi. Kalau kamu stop ya dia bisa berhenti. Fasif hawa hadir antu waliyahu innal hawa mata walla yusmi aw yasim. Hawa nafsu harus kamu hindarkan dari tujuan maksudnya. Wa hadir antu waliyahu, jangan sampai kamu mengendalikan hawa nafsu. Dikendalikan malah. Jangan sampai kamu dikendalikan, dianggap pemimpin hawa nafsu itu. Hawa nafsu kamu itu memimpin dirimu, jangan. Innal hawa matawalla, yang namanya hawa nafsu kalau jadi pemimpin, yusmi, membikin kita budeg, au yasmi atau apa? Mencerca apa? Membinasakan, ya. Hawa nafsu kalau kamu jadikan pemimpin bisa menjadikan kamu budak dan bisa menjadikan kamu kehilangan akal. Al-Fatihah. Dan dibelikan aja berapa nanti dibagi, berapa bayar ya. Siapa yang hafal burdah, saya kasih dari saya sendiri nih, pondok 1 juta rupiah. Udah apa udah? Nanti store. Kalau hafal 1 juta rupiah dari saya. Terserah kalau pondok mau ngasih, terserah. Kalau dari saya 1 juta. Ya Allah.